Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dusana pemirsa Soro Minang TV, malam hari ini ketemu lagi kami all crew Soro Minang TV dengan Dusana pemirsa semua di dalam liputan atau acara program kita yaitu Sara Mangato. Alhamdulillah sudah 2 minggu kita tidak menjumpai Dusana pemirsa Soro Minang TV, Ustaz ya, dengan berbagai macam kendala-kendala teknis di lapangan. Oke, Dusana Soro Minang TV, sebelum Al Ustadz kesayangan kita Abdullah Mubarak memberikan kajian pada malam hari ini, Dusana Soro Minang TV tentu seperti biasa kami all crew Soro Minang TV berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dusana pemirsa Soro Minang TV, all crew Soro Minang TV dan beserta dengan Al Ustadz yang selalu dengan setia menjumpai Dusana Soro Minang TV selalu dilimpahkan rahmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kegiatannya sehari-hari. Oke, Dusana Soro Minang TV, seperti biasa kami juga all crew Soro Minang TV selalu meminta kepada Dusana meringankan tangan Dusana Soro Minang TV sadonyo di dalam rangka men-share, memfollow, men-subscribe, men-like, dan memberikan komen di setiap acara khusus kita, setiap program yang kita lakukan, terutama program kita pada malam hari ini, baik itu fanpage Soro Minang TV maupun channel YouTube Soro Minang TV. Oke, Dusana Soro Minang TV, tidak sabaran lagi kita pingin sudah 2 minggu tidak menjumpai Dusana Soro Minang TV. Al Ustadz Abdullah Mubarak insya Allah akan memberikan kajian yang berjudul dengan Jangan sia-siakan sholatmu. Oke Dusana, ikuti taruh live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Dusana Soro Minang TV, untuk mempersingkat waktu kita. Tapi sebelum itu Pak Ustadz sehat kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita persingkat waktu untuk bisa Pak Ustadz langsung memberikan kajian kita yang berhubungan dengan judul Jangan Sia-siakan Sholatmu. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, para Dusana Soro Minang TV, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Rabbal Alamin,
yang mana tidak ada yang hak diibadahi, dijadikan Rabb, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Dialah tempat kita bergantung, dialah tempat kita mengibadahi, dan dialah tempat kita mengharapkan pertolongan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Keselamatan ke Muhammad. atas keluarga dan keselamatan ke atas para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberi taufik kita untuk bisa berjalan pada jalan yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagaimana orang-orang terdahulu terutama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikuti jalan yang ditunjuk ajar oleh beliau, sehingga mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga harapan kita, dengan bimbingan dan taufik dari Allah Ta'ala, kita pun juga berjalan sebagaimana jalan yang dilalui oleh para sahabat dalam kehidupan kita, sehingga harapan kita pun kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita akan mencoba mengkaji, mengingatkan diri kita dengan tema yakni jangan sia-siakan Salatmu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Buinal Islamu ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shauma Ramadan wal hajj fi baitillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bangunan Islam ditegakkan oleh 5 tiang. Syahadat, persaksian atas la ilaha illallah, dan aku adalah Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah Ta'ala. Yang kedua, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sama-sama kita fahami merupakan fondasi dalam agama kita, merupakan rukun dalam Islam, sehingga hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kewajiban bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala sebagai pemeluk Islam harus menyempurnakan dengan karunia yang Allah Ta'ala berikan ke-5 rukun Islam ini. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpamakan agama Islam ini bagaikan satu bangunan, bagaikan atau satu kemah, yang mana yang tengah dari kemah ini adalah kalimat syahadat, persaksian atas la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan 4 perkara lainnya adalah tiang-tiang yang menyangga dari tiang tengah sehingga tegaklah kemah tersebut. Maka apabila hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari tiang-tiang ini tidak tegak, maka di tempat yang tidak tegaknya tiang tersebut, otomatis bangunan tiang
bangun kemah tersebut akan menjadi miring. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat telah diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang utama setelah syahadat kepada Allah taala dan syahadat kepada Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salat di waktunya." Salat di waktunya. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Setelah itu apa ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW sabdakan, "Berbuat baik kepada kedua orang tua." Kemudian Nabi ditanya lagi, "Setelah itu apa ya Rasulullah SAW?" Maka Nabi menjawab, "Jihad fisabilillah." Jihad fisabilillah. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan perkara yang utama dalam agama kita ini setelah iman kepada Allah taala. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu ini ada penghulunya, ada pimpinannya, ada tolak ukurnya. Ya. Nah, sehingga sesuatu yang dijadikan penghulu, yang jadi pimpin, yang jadi tolak ukur itu akan menjadikan baik yang lainnya apabila tolak ukur ini dinyatakan baik. Bagaimana dalam kalangan para malaikat ada penghulunya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam merupakan penghulunya seluruh malaikat, pemimpinnya seluruh para malaikat. Begitu juga para nabi ada penghulunya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan pun ada penghulunya. Yaitu bulan Ramadan, bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah adakan. Penghulu dari sekalian bulan itu adalah bulan Ramadan. Hari pun juga ada penghulunya. Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Ya, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, dalam amal agama ini ada penghulunya. Penghulu dari seluruh amal-amal ini hadirin, ya Allah Subhanahu wa taala letakkan pada salat itu. Pada salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau SAW yang masyhur, beliau sabdakan, "Awalu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat." Pertama-tama perkara yang akan disoal pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat salu asairu amali. Apabila baik salatnya, maka baiklah amalan yang lain. Insyaallah. Wa in fasadat fasadasairu amali. Dan apabila rusak salatnya, fasadasairu amali, maka fasadlah, rusaklah amalan yang lain. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain mengatakan apabila salatnya diterima, maka akan diterima amalan yang lain. Dan apabila ditolak salatnya, maka akan ditolak salatnya. Bahkan dalam riwayat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau telah membuat suatu pengumuman. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku memandang solat adalah perkara yang paling utama dalam agama. Barang siapa yang menjaga solatnya, maka dia akan menjaga perkara yang lain dari agama ini. Tapi apabila dia telah melalaikan solatnya, maka dia akan mudah melalaikan perkara yang lain. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita pahami, betapa besarnya, betapa tingginya kedudukan solat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga solat diletakkan oleh Nabi sallallahu dalam hadis yang pertama kita sampaikan tadi dalam rukun Islam, hadis yang mengatakan tentang rukun Islam, yaitu solat diletakkan setelah
bersyahadat kepada Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala ta'ala. dan bersyahadat tentang dengan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami hadirin. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW sabdakan, as-salatu khairu mawdu'. Salat adalah sebaik-baik perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ulama telah menjelaskan apabila kita mau mengkaji seluruh ibadah makhdhah, seluruh ibadah ritual kita yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam suatu ibadah, yaitu dalam ibadah salat. Dari mulai takbir sampai salam, itu mencakup seluruh ibadah makhdhah, ritual yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'annya, berzikirnya kepada Allah taala, menyanjung Allah taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu terhimpun semua dari ketika kita takbir sampai kita salam, sampai menyelesaikan salat kita. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama sekali yang harus kita pahami, bahkan yang harus kita yakini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, betul-betul kita memperhatikan salat sebagai perkara yang utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau lanjut loh. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang perintah salat, kita ketahui perintah salat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi nabi 10 tahun. 10 tahun masa kenabian. 10 tahun Nabi telah diangkat, dari umur Nabi pertama diangkat umur 40 tahun. Ini maknanya ketika umur Nabi sudah 50 tahun. 50 tahun Allah Ta'ala perintahkan untuk sholat. Walaupun sholat belum sempurna lagi. Itu pun sholat belum sempurna. Jadi sebelum Allah Ta'ala perintahkan sholat, berikan perintah sholat melalui Nabi kita Muhammad SAW, maka orang-orang Islam, orang-orang beriman, para sahabat Nabi SAW, apabila mereka mempunyai hajat, mereka senantiasa selalu datang kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW itu betul-betul menjadi perantara bagi mereka menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hajat-hajat mereka? Mereka ngadu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang perintah solat, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi kita perintah solat melalui peristiwa Isra dan Miraj, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kepada sahabat, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini adalah hubungan langsungnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya seorang hamba, mi'rajnya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan langsungnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi dengan datangnya perintah salat pada melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Nabi sallallahu yang sebelumnya telah dibina, telah dibentuk imannya oleh Nabi sallallahu, maka mereka begitu bergembira ketika mereka mendapatkan berita dari Nabi bahwa Allah Taala telah memberikan perintah salat. Sehingga buktinya ketika Nabi menceritakan perintah salat ini awalnya 50 kali dalam 24 jam sehari semalam. Tapi Nabi SAW mengkhawatirkan ketidaksanggupannya, kelemahannya atau kekurangan umatnya, sehingga diminta lagi kekurangan. Akhirnya
dari 50 dikurang sampai 5 5 kali waktu dalam sehari semalam. semalam. Nah, apa tanggapan para sahabat? Orang yang telah dibina oleh Nabi SAW kesiapan imannya sehingga mereka siap untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak terima 50 kali itu? Masya Allah. Kami pun sanggup mengerjakannya. Masya Allah. Jadi hadirin umat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semenjak datangnya perintah sholat itulah para sahabat betul-betul menggunakan melalui perantara sholat tersebut, langsung mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan hal yang terkecil pun ketika tali sandal mereka putus, maka mereka sibukkan diri mereka dengan sholat. Karena mereka telah betul-betul mendapatkan manfaat dari sholat yang mereka berikan. Masya Allah. Oke, pemirsa Dunsana Soro Minang TV, Masya Allah. Saya pikir insya Allah kita sambung lagi pada sesi berikut ini, ceramah Al Ustadz Abdullah Mubarak. Untuk sementara ado yang komen senek karena udah lama juga kita tidak bertemu dengan Dunsana Soro Minang TV. Izin Pak Ustadz, saya bacakan dulu beberapa orang. Yang pertama, Wapendi Pinem menonton ya rupanya ya. Habis itu assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapendi Pinem, assalamualaikum Ustadz Mubarak dan host Soro Minang TV, semoga sehat selalu, amin. Ini dari jauh nih Pak Ustadz. Masya Allah. Kusno Sujarwadi, Masya Allah. Ya, dari Jogja ini ya, Pak Kusno ya. Tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kelihatannya seseorang sudah menunaikan sholat dengan baik dan tertib, tapi belum berimbas kepada perbaikan akhlak seperti masih mikir, sombong, dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana orang yang kata Pak Kusno Sujarwadi, bagaimana kalau kelihatan sholatnya sudah oke, tapi tidak berimbas kepada kebaikan diri yang bersangkutan gitu. Oke. Pak Kusno, semoga sehat-sehat selalu. Pak Beni Dolar juga menonton ya. Nah, Pak Beni, Agiela komen kok ada ke ditanya ke Ustadz ada, kan begitu ya kan? Oke, lanjut Ustadz. Baik pemirsa Soro Minang TV, di sana sadonya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. Jadi setelah kita memahami kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah bagi kita untuk sungguh-sungguh dengan perintah sholat ini. Sebagaimana telah kita jelaskan, sholat merupakan perkara yang utama setelah iman. Sholat merupakan barometer sebagai ukuran diterimanya amal-amal kita yang lain. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mustilah setiap kita untuk sungguh-sungguh kita menunaikan sholat dengan kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ayat yang kita sampaikan tadi, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Raihlah pertolongan Allah, dapatkanlah pertolongan, mintalah pertolongan Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Jadi kalaulah kita ini bisa meraih pertolongan Allah Ta'ala, kalaulah pertolongan Allah Ta'ala, kalaulah kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada bersama kita, kira-kira ada nggak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan? Iya. Itu kan. Kalaulah kekuatan Allah Ta'ala ada kepada kita,
adakah hajat kita ini yang nggak bisa ditunaikan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, menentukan segala keadaannya. Kan pemilik seluruh kekayaan, seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Maka apabila pertolongan Allah taala ini sudah ada pada kita, maka yang sempit ini akan menjadi lapang. Yang susah akan menjadi mudah dia. Yang dalam pikiran kita tidak ada jalan keluarnya, kalau datang pertolongan Allah Ta'ala akan ada jalan keluarnya. Kalaulah kita melihat satu ekor tikus yang terperangkap dalam perangkap tikus ini, kalau kita lihat ini nggak ada jalan keluar bagi tikus ini, ya kan? Tapi kalau datang pertolongan Allah Ta'ala, yang namanya penglihatan kita, pemikiran kita ini ada batasnya, ya, ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita untuk melaksanakan sholat sungguh-sungguh, menjaga sholat dengan sungguh-sungguh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu permasalahan yang sering kita jumpai, mungkin menjadikan kerisauan, kesedihan bagi kita, bahwa hari ini sholat telah dilalaikan oleh umat Islam. Kalau kita melihat di satu kampung, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau menghitung-hitung orang yang sholat dan yang tidak sholat, maka akan kita jumpai lebih banyak orang yang tidak sholat daripada yang sholat. Bahkan hadirin, kata ulama memberikan, kalaulah umat Islam ini dia kerjakan sholat ini, kerjakan saja 50% umat Islam dia kerjakan sholat saja, maka hadirin perekonomian ini digenggam oleh orang-orang Islam. Jadi perekonomian ini akan digenggam oleh orang Islam. Jadi kalau ada suatu daerah ini, kalau pergerakan ekonomi suatu daerah itu belum dikendalikan oleh orang Islam, ini maknanya di daerah itu banyak orang Islam yang tidak menjalankan sholat itu sendiri. Masya Allah. Itu orang-orang Islamnya hadirin. Karena orang beriman ini hadirin, amal ibadahnya ini akan mempengaruhi kehidupan manusia. Amal ibadah amal perbuatan orang Islam ini, orang beriman ini akan mempengaruhi kehidupan manusia. Maka dalam hadis Nabi SAW sabdakan, Allah Ta'ala tidak akan datangkan kiamat selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah. Masih ada orang ahli la ilaha illallah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam kesempatan ini saya mengajak pada saudara-saudara semua, mari kita betul-betul menjaga sholat kita, ada usaha kita untuk memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, sholat kita ini betul-betul berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang diterima, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada pertanyaan tadi dari Bapak Kusno kan? Ya. Ada seseorang yang nampaknya itu sholatnya rajin, sholatnya bagus itu, sholatnya bagus, dia kerjakan dengan bagus, tapi tidak tercermin dalam kehidupannya, kepribadiannya atau apalah namanya gitu ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Maka dalam hadis, karena hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga sholatnya, dia kerjakan wudhunya dengan baik, dia berdiri dengan baik, rukuk dengan baik, sujud dengan baik, dia baca, dia buat sholatnya dengan baik, maka sholat yang baik ini kata Nabi akan naik ke langit putih bersih dia, sehingga ketika sampai di langit, sholat ini akan berseru kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kebaikan sebagaimana orang-orang yang telah mengerjakan saya dengan baik. Tapi maka
dengan keberkahan sholat ini akan membias kepada orang yang mengerjakan sholat itu dengan baik. Ya, Dan betul. sebaliknya kata Nabi, ada seseorang yang sholatnya asal-asalan. Nah, sholat bacaannya asal-asalan, rukuknya asal-asalan, pokoknya dia sholat asal-asalan. Maka sholat yang buruk ini akan naik juga, tapi bukan putih, tapi hitam kelamnya. Sehingga sampai di langit pun dia akan berseru kepada Allah Ta'ala sama, tapi seruannya beda. Ya Allah, celakakanlah ya Allah orang yang telah menyia-nyiakan saya. Maka hadirin umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kembali lagi. Nah, dikembalikan sholat yang buruk itu kata Nabi bahkan seperti kain usang yang dilemparkan lagi kembali kepada orang yang mengerjakan sholat tersebut. Nah, jadi hadirin umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai takaran tersendiri untuk menerima sholatnya seorang hamba. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya seseorang yang telah menyelesaikan sholatnya, ada yang mendapatkan 1/10 dari pahala sholatnya, ada yang mendapatkan 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah dari sholatnya. Bahkan ada yang orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dengan sholat kita akan mampu, akan bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita berusaha bagaimana sholat kita ini sholat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ada khusyuk dalam sholat kita, ada ketawaduan kita dalam sholat, ada khusyuk dan khudu kita dalam sholat, konsentrasi batin, merendahkan diri ketika kita sholat, mengerjakan sholat. Bahkan betul-betul kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Anta abudullaha ka'annaka tarahu. Kamu ibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini martabat ibadah yang paling tinggi ini. Wa illam tarahu, apabila kamu tidak bisa menghadirkan, kamu lihat Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, maka yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu. Jadi jadi martabat ibadah itu cuma ada dua, maksudnya batin yang harus dihadirkan, batin seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama lagi sholat, itu batin itu harus hadirnya itu harus cuma dalam dua martabat itu. Dia seolah-olah lihat Allah, atau tidak, kalau dia tidak bisa menggapai perasaan itu, dia harus yang kedua, yaitu dia harus yakin bahwa Allah Ta'ala lihat. Ketika dia berdiri, ketika dia ruku, ketika dia sujud, penting kita hadirkan itu. Inilah akan mendatangkan kekhusyuan nanti dalam diri kita. Tapi yang namanya setan ini tidak akan tinggal diam dia. Dia terus akan mengingatkan kita. Tapi hadir nama Allah Subhanahu, ketika kita ada usaha untuk berkonsentrasi menghadirkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita, terutama dalam sholat kita, apabila nafsu kita, tipu daya setan datang untuk melencengkan kita, maka kita kembalikan lagi, balikkan lagi, luruskan lagi, terus lagi dilencengkan lagi, usaha lagi, balik lagi, terus lagi. Itulah harapan kita yang akan kita hujahkan nanti kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya telah berusaha ya Allah untuk beribadah dengan baik ya Allah, terutama dalam sholat yang saya kerjakan. Memang saya punya nafsu saya ya Allah, memang setan terus menggoda saya, tapi sudah dilencengkan, tapi saya berusaha untuk baiklah. Begitu ya Allah dalam setiap gerakan saya, dalam bacaan saya, sampai berakhir sholat saya ya Allah. Ya Allah, saya akui saya ini memang lemah, maka ampunilah saya ya Allah. Namun saya berharap dengan sholat ini ya Allah, Engkau terima saya ya Allah. Jadi seperti itu kita berusaha dalam meningkatkan kualitas sholat kita. Kemudian yang kedua hadirin,
untuk mencapai nanti bagaimana ada pengaruh dari solat yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita senantiasa memperbaiki setelah batin solat kita tadi itu, yaitu perasaan atau hati kita itu. Yang kedua yaitu kita berusaha memperbaiki zohir solat kita. Zohir solat kita nih dari mana kita awali? Kalau kita belajar fikih itu sebetulnya kalau solat ini kalau ibadah solatnya sebetulnya kan awalnya dari niat. Ya. Sebetulnya kalau dikaji-kaji awalnya solat ini berawal dari istinja. Istinja. Apa itu istinja? Tapi sebelum kita lanjutkan, Ustaz, lah dola nama tanya oleh Ya alhamdulillah, Dusana Soro Minang TV, terima kasih banyak atas segala atensi pada malam hari ko cukup ada Pak Kusno lagi juga berbicara nih. Pak Kusno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak Ustadz dan host. Saya sangat bersyukur Soro Minang TV bisa ikut memakmurkan masjid kita tercinta dengan memberdayakan untuk Ustadz Mubarak yang baik hati. Masya Allah. Ya, barakallah Pak Kusno. Jadi intinya seperti oleh Pak Ustadz tadi sampaikan, jika memang sholatnya itu bagus, maka insya Allah kepribadiannya akan berdampak positif dari sholat itu sendiri, kan begitu ya. Dari Yuli, agak panjang seketik baca nih Ustaz ya. Assalamualaikum, udah perkenalkan nama awak Yuliarni. Yuli tinggal di Muka Kuning. Nan awak tanyoan iko awak rajin sholat, tetapi sholat subuh acok tinggal, apakah sampai waktu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Yuli, ya nanti insya Allah nanti Pak Ustadz bisa lanjutkan ya. Jadi intinya mungkin karena memang beban kerja dan segala macam, sholat insya Allah tetap dilaksanakan yang baik. Tapi nan jago pagi ku agak susah, soalnya host gak acok ya begitu. Tapi lah sholat gitu. Oke. Terima kasih kepada Afrozayeti Bundo, terima kasih banyak. Pak Eki Kurniawan. Tadi ada Bundo M, terima kasih Bundo M. Kalau ada sengenek dapat tanya Kak Ustadz kita Abdullah Mubarak, orang Padang Kota, Bundo M, silakanlah buat komentar kan begitu ya. Nah, oke, silakan. Pertanyaan daripada Yuli tadi. Tetap sholat tapi tiba di subuh agak acok tinggal. Kira-kira nampak tadi diterima atau tidak Ustaz? Ya silakan Ustaz ya. Masya Allah. Jadi ada ayat yang masyhur tentang syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman tuh, lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan ditambah. Jadi hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, memang wala haula wala quwata illa billah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita untuk melaksanakan, bahkan untuk menyempurnakan apa yang Allah perintahkan ke atas diri kita. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita dari berpaling dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena wa ma taufiqi illa billah, dan apa saja taufik untuk bisa kita taat, untuk bisa menjauhi kemaksiatan, illa billah, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami seperti yang ditanyakan oleh saudari kita ini Yulia. Ya, Uni Yulia. Empat waktu sholat udah bisa dikerjakan, tapi sering terlupa subuh ini. Betul. Jadi masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha kasih dan maha penyayang. Kita awali
keinginan kita ini untuk menyempurnakan awal-awal untuk menyempurnakan mengerjakan 5 waktu, ya, waktu yang telah difardukan kepada kita, yaitu beratnya kita untuk melaksanakan sholat subuh. Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Manjadda wajada. Kalau kita sungguh-sungguh pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Kita awali, masya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita tidur. Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Kita dibangunkan oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila nanti kalau kita buat sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekuatan. Insya Allah. Namun terkadang itu tadi, kadang kita menyia-nyiakan, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Udah dekat waktu sholat, apalagi kita di Batam ini kan, menjelang waktu subuh saja itu dikumandangkan muratol di masjid-masjid, didengar. Bahkan fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita punya handphone kan, atau kita punya media untuk bisa membangunkan kita. Kalau kita ada kawan-kawan, kita memanfaatkan tersebut. Kita buat usaha semaksimal mungkin. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita fasilitas, kita gunakan itu. Untuk bagaimana untuk menunjang kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjaga sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Uni Yulia, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Artinya ikhtiar Allah insya Allah akan tetap menghargai itu ya nak. Berikhtiarlah sekuat tenaga untuk bagaimana sebelum kalalo itu berdoalah sekuat tenaga supaya subuh itu tetap sholat atau menjaga waktu subuh itu sendiri ya Ustaz ya. Intinya adalah kepada Uni Yulia, intinya adalah ada ikhtiar yang sangat luar biasa bagaimana kita mencoba memperbaiki di setiap langkah ibadah kita, terutama daripada sholat itu sendiri. Oke, Dunsana Soro Minang TV adoy le nak? Adoy le ya? Seketik le ya. Ambo awak kangen sebenarnya Pak Kusno tadi kok. Lama gitu ndak besuh aja Pak Kusno ya. Mungkin Pak Kusno taraga dengan Masjid Darul Nizam, mungkin wak minta beko terakhir sebelum kita tutup bisa Pak kameramen Mansud sengene enak lah gagal mas Haji gitu gini Pak Kusno, tinggal masyarakat meramikan saja untuk pelaksanaan ibadah di Masjid Darul Nizam itu sendiri. Lagi ada percantikan di bawah di aula bawah insya Allah, di latar di bawah insya Allah sudah dilakukan penyekatan untuk dimanfaatkan untuk ruangan tertentu. Oke, Pak Ustadz lanjut kajian kita. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, perlu kita fahami juga bahwa sesungguhnya sholat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai maksud dan tujuan. Apabila sholat yang kita kerjakan ini tidak mencampaikan kita kepada maksud dan tujuan itu, ini maknanya ada kekurangan atau ada kesilapan kita dalam mengerjakan sholat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi maknanya apabila kita mungkin menurut kita telah mengerjakan sholat, tapi tidak menyampaikan kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar, ini maknanya sholat yang kita kerjakan belum menyampaikan kita kepada maksud tercegahnya kita dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga kata ulama, maksud dan tujuan sholat yang kita kerjakan yakni mampunya kita atau mampunya seseorang yang sholat itu membawa ketaatan kepada Allah Ta'ala yang ada dalam sholat
ke dalam kehidupan sehari-hari. Masya Jadi Allah. mampunya seseorang yang sholat itu membawa ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Nilai-nilai ta'ala. ketaatan Betul. kepada Allah yang ada dalam sholat yang dia kerjakan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Bayangin aja, apa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat? Kalau batinnya adanya perasaan dilihat, didengar, diketahui oleh Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah seolah-olah lihat Allah. Atau beribadah kepada yang meyakini bahwa Allah melihat Pemilik kita ya. kemudian menundukkan pandangan, tawaduk dia. Kemudian terjaganya lisan ketika sholat. Maka orang yang sholat itu sesungguhnya kalau dia telah sholatnya menyampaikan dia kepada maksud dan tujuan, maka lisannya pun juga akan terjaga di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak akan berbohong, Ya. dia tidak akan menyakiti, lisannya tidak akan menyakiti, lisannya tidak akan menipu. Terjaganya pandangan orang ketika sholat. Maka apabila sholat ini diterima oleh Allah Ta'ala, maka akan menyampaikan dia kepada keadaan, dia akan mampu menjaga pandangannya. Dia tidak akan jelalatan. Masya Allah. Ya sembahyang tak ngelengok-lengok deh. Ya, bagaimana pendengaran seseorang ketika sholat? Terjaga dia. Terjaga. Apalagi kita sholat berjamaah ya. Dengan bacaan imam kita, Maulana Ibrahim lagi. Betul ya, yang betul Masya Allah luar biasa ya. Luar biasanya kita dengar. Pas dengan bacaannya dia baca. Kalau kita terjaga pendengaran kita, maka seseorang yang diterima sholatnya oleh Allah Ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka akan membawa dia akan terjaga pendengarannya. Karena sholat ini adalah ibadah jasadiah, ibadah jasadnya. Jadi sejauh mana jasad seseorang yang sholat itu, dia mampu mengaplikasikan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam nilai-nilai sholat ke dalam kehidupan sehari-hari, sejauh itulah sholat yang dia kerjakan telah menyampaikan dia kepada maksud dan tujuan. Jadi sebaliknya, kalau walaupun dia telah sholat, tapi sholatnya tidak menyampaikan dia kepada maksud dan tujuannya, sholat itu, maka sesungguhnya hakikatnya dia belum sholat. Bahkan ada dalam seseorang telah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang yang sholatnya sungguh-sungguh ya Rasulullah. Bahkan dia bukan sholat fardu saja, bahkan dia sholat tahajud sungguh-sungguh. Tapi dia punya kebiasaan buruk. Setelah tahajud itu dia maling dia. Maling dia, iya. Dia maling dia. Ini ada cerita dalam hadis itu. Iya, ada ya? Iya, dia juga sholat, tapi kebiasaan dulu. Maka kata Nabi, kamu lihat, kata Nabi, tak lama lagi sholat yang dia kerjakannya akan menghentikannya dari perbuatan malingnya. Ternyata memang betul. Tidak lama setelah itu, memang betul-betul dia telah meninggalkan pekerjaan perbuatan yang apa. Jadi seperti itulah hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dan tujuan sholat yang kita kerjakan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha menjaga sholat kita, memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, sholat kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul sholat kita sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, membawa bias dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul nilai-nilai ketaatan kepada Allah Ta'ala yang ada dalam sholat mampu kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Terjaganya pandangan, terjaganya lisan, terjaganya pendengaran, terjaganya seluruh apa yang ada dalam jasad kita ini, kita mampu membawa dalam kehidupan. Salat itulah yang kita kehendaki. Dan yang harus kita ingat, tidak ada taufik bagi kita, tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa mengerjakan salat dengan baik, melainkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa Ustaz kalau jika udah selesai. Ya. Demikianlah hadirin kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberi taufik kepada kita untuk senantiasa lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam perintah sholat, sehingga betul-betul sholat membawa perubahan dalam kehidupan kita. Sholat membawa kita tercegah kita dari perbuatan keji dan munkar,
maknanya yang mampu kita membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai sholat ke dalam kehidupan kita Sehari-hari. Bahkan sholat yang kita kerjakan mampu meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah datang pertolongan Allah taala, pasti keselamatan di dunia, keselamatan akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyati shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamah. Waghfir lana dzunubana amah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan kepada Dunsana Suro Minang TV. Sebelum kita tutup, terima kasih kembali kepada Uni Yulia yang juga memberikan sebuah komentar. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz yang budiman katanya kan. Masya Allah. Dunsana yang sudah menonton, ada Badriah Ibed, ada Dunsana Ambo Iskandar Ceniago. Kalau lah Ceniago itu Dunsana tuh. Masya Allah. Oke, Dunsana Suro Minang TV, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Abdullah Mubarak di dalam kajian kita pada malam hari ini, Senin pukul 8 dari Masjid Darun Nizam Tiban Palem. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan membimbing kita di dalam menjalankan ibadah sholat itu sendiri yang insya Allah mencapai kepada satu tujuan, bagaimana perbaikan-perbaikan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Terima kasih Bapak Ustadz Abdullah Mubarak yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Terima kasih kepada pemirsa Dunsana Suro Minang TV yang telah memberikan komen, yang telah menonton dan memberikan atensi terhadap program kita Sarak Mangato Kajian Islam pada malam hari ini. All Kru Suro Minang TV, Safril Yubahar mohon izin dan pamit dari Dunsana Suro Minang TV bersama Al Ustadz Abdullah Mubarak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak.